Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Penguji, perkenalkan nama saya Sohib Maftaha Lutfi MPD, Guru SKI Sejarah Kebudayaan Islam, MI Ma'arif Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Mahasiswa PPG dalam Jabatan Kemenak Batch 4 tahun 2025. LPTK UIN Profesor K. Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 2541104083443. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan uji kinerja saya dengan tema Sunan Kalijaga kelas 6 semester 2 dengan metode pembelajaran deep learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nyaman. Siman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Nanti bagi yang putra mengacungkan tangan, mengucapkan hadir, yang putri nanti mengacungkan tangan hadirah, gitu ya. Baik. Pertama, Afani Safina, Aliana Zilbiworo, Raka Andiana Widodo. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti kalau sudah dimulai semuanya harus berdiri ya. Oke, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru ingin mengulas materi sebelumnya. Kemarin kita membahas di semester 1 sebelum tahun baru. Tahun kemarin kita terakhir membahas Sunan apa? Sunan Bonang. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi Sunan-Sunan. Nama-nama Sunan masih termasuk nama-nama Sunan. Nah, kira-kira Sunan Wali Songo yang kalian sudah ketahui apa saja? Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, terus Sunan Gunung Jati. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang Sunan Kalijaga dan perkembangan Islam
Jawa. Itu kemudian sebelum Pak Soib mulai, nanti Pak Soib pengen buat kesepakatan kelas dahulu, peraturan kelas. Nanti selama Pak Soib mengajar, Pak Soib menerangkan, maka kalian harus mendengarkan, terus ya, terus tidak berbicara sendiri. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung saja untuk yang pertama, Sunan Kalijaga. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini tentang tema Sunan Kalijaga adalah yang pertama, menceritakan biografi dari Sunan Kalijaga, kemudian menjelaskan metode dakwah yang beliau laksanakan di tanah Jawa ini, kemudian serta meneladani nilai-nilai kreatif, toleransi dan kebijaksanaan dari beliau. Terus Sunan Kalijaga itu nama aslinya siapa? Raden Said. Nah, Sunan Kalijaga ini lahir dengan nama Raden Said. Jadi nama-nama seperti Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Gresik itu bukan nama asli, tapi nama kalau di kita itu nama panggilan, nama sebutan. Namanya Raka siapa? Panggilannya kan Raka. Itu juga dengan Sunan Kalijaga. Nama aslinya Raden Said. Beliau berasal dari Tuban di Jawa Timur, di sekitar abad ke-15. Kemudian beliau anak dari seorang adipati atau bupati Tuban, sehingga Raden Said tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang baik. Nah, kemudian kisah pertemuan dengan Sunan Bonang. Pada masa mudanya, Raden Said ini dikenal dengan pemuda yang nakal, bandel, dan sering memberontak dan merampok. Kemudian berubah menjadi lebih baik perubahan hidup dan asal nama Kalijaga. Setelah merampok, itu Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Bonang. Nah, itu kok Sunan Kalijaga kok merampok, kenapa Pak? Tujuan Sunan Kalijaga merampok itu ialah untuk mengambil harta orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Kenapa Pak? Karena orang kaya pada saat itu tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi, tidak dermawan terhadap orang-orang miskin. Makanya Sunan Kalijaga itu marah dengan cara merampok. Sunan Kalijaga ini punya nama keren saat jadi perampok atau begal ya zaman sekarang. Itu namanya Brandaloka Jaya. Nah, itu nama Sunan Kalijaga saat jadi perampok. Tiba-tiba suatu hari Sunan Kalijaga itu bertemu dengan Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini nanti jadi gurunya Sunan Kalijaga. Hendak merampok Sunan Bonang, tapi ternyata Sunan Kalijaga ini tidak tahu siapa itu Sunan Bonang. Karena keilmuan dan kealimannya, akhirnya Sunan Kalijaga ini tunduk jadi muridnya, mau diangkat jadi muridnya Sunan Bonang. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Diminta untuk bertapa. Kalau dulu bertapa, kalau sekarang ya berpikir dan berpikir di pinggir sungai, menjaga tongkat Sunan Bonang selama kurang lebih 2 tahun. Akhirnya karena tirakannya beliau bertapa di pinggir sungai, maka nama beliau yang tadinya Raden Said berubah menjadi Kalijaga. Kenapa? Kalijaga ini berasal dari kata jogo kali. Kali itu kan sungai ya, menjaga sungai. Nah, akhirnya nama Raden Said berubah menjadi Kalijaga karena amanat beliau untuk menjaga amanat dari gurunya untuk menjaga tongkat di pinggir sungai. Nama dari Raden Said berubah menjadi Sunan Kalijaga. Karena keturunannya, karena rajin terus belajar. Nah, ini bisa kita contoh rajin dan belajar. Akhirnya kita mendapat pengetahuan. Kalau di sini Sunan Kalijaga mendapat budaya berubah menjadi lebih baik. Oh, ternyata selama ini yang tujuannya
baik untuk membantu orang-orang miskin, walaupun tujuannya baik tapi caranya salah dengan tadi apa? Mencuri. Walaupun tujuannya baik untuk membantu orang-orang miskin, kalau caranya salah dengan mencuri maka hasilnya sudah tidak baik. Begitu juga kita di sekolah, kita ingin menginginkan nilai 100, nilai sempurna, tapi kita tidak mau belajar, akhirnya kita mencontek. Nah, ini mencontek ini kan cara yang tidak baik. Maka walaupun hasilnya baik tapi caranya tidak baik, hasilnya nanti yang diperoleh tidak ada manfaatnya, tidak ada ilmu yang dapat kita peroleh. Oke. Untuk selanjutnya metode dakwah. Oke, sekarang coba kakak baca metode dakwah. Metode dakwah wayang kulit, gamelan dan tembang Jawa, tradisi lokal sedekah bumi. Oke, nah ini metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dengan cara wayang kulit, gamelan, tembang-tembang Jawa dan tetap melestarikan tradisi lokal seperti sedekah bumi. Nah, sedekah bumi ini salah satu bentuk bersyukur kita sebagai umat Islam karena mungkin panen kita yang melimpah, hasil bumi kita yang melimpah, maka kita kembalikan lagi ke alam. Maka kita berbagi kepada sesama, syukuran. Kalau di sini mungkin nyadran ya, nah ada istilah nyadran sedekah bumi. Terus dengan wayang kulit ini adalah salah satu cara dan bukti bagaimana Sunan Kalijaga memadukan antara budaya Jawa dengan nilai-nilai Islam. Jadi Sunan Kalijaga itu tidak memaksa bahwa orang-orang Islam itu harus seperti Arab, tapi menyesuaikan dengan budaya Jawa dan dimasuki dengan nilai-nilai Islam. Itu namanya toleransi. Kemudian juga dengan gamelan dan tembang-tembang Jawa. Salah satu tembang Jawa yang terkenal itu adalah Lir Ilir. Nah, Lir Ilir itu salah satu ciptaannya dari Sunan Kalijaga. Semuanya sudah hafal lagu Lir Ilir belum? Oke, nanti kita nyanyi bersama-sama. Oke, siap ya? Mulai 1, 2, 3 sama-sama. Lir Ilir. Oke, untuk selanjutnya adalah nilai keteladanan dari Sunan Kalijaga. Ada sikap, kreativitas, ada toleransi, dan kebijaksanaan. Nah, kreatif kenapa? Sunan Kalijaga itu menggunakan metode yang berbeda dari sunan-sunan yang lainnya. Toleransi tentu tidak memaksakan kehendak beliau. Terus bijaksana. Bijaksana melihat masyarakat Jawa saat itu masih belum paham tentang agama Islam. Kemudian dalam relevansinya di zaman sekarang itu kita bisa berdakwah dengan media digital seperti dengan video, poster, lagu Islami seperti tadi lagu-lagu tembang Jawa kita hidupkan lagi, menghargai budaya lokal, tidak memaksakan kehendak, menjadi pribadi yang kreatif, tidak sesuai tidak harus terpaku seperti ini, tapi harus kreatif, out of the box. Terus dan toleransi, tidak memaksakan kehendak. Kemudian di sini Pak Guru ingin
bagi kelompok belajar menjadi 3 kelompok. Tapi sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Ada yang belum paham? Belum? Oh, tidak. Oke, baik. Langsung saja Pak Guru ingin membagi menjadi 3 kelompok. Nanti silahkan kalian tulis apa saja kesimpulan dari Pak Guru yang Pak Guru sampaikan, entah itu peta konsep, entah itu biografi, entah itu apa jenis nilai-nilai yang bisa didapat dari Sunan Kalijaga. Oke, 15 menit cukup ya. Oke, sudah 15 menit, sudah selesai ya? Nah, oke, Pak Guru minta untuk kelompok yang pertama dahulu. Ayo maju dipresentasikan hasilnya. Yuk, berempat-empatnya maju ini di bawah. Ayo 4 semuanya. Sunan Kalijaga merupakan salah satu anggota Wali Songo yang sangat terkenal dengan metode dakwahnya yang bijaksana dan penuh kearifan lokal. Beliau menyebarkan ajaran Islam dengan cara menyesuaikan budaya masyarakat Jawa seperti melalui seni wayang, gamelan, dan tembang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok kedua. Ayo. Selain berdakwah melalui budaya, Sunan Kalijaga juga menanamkan nilai-nilai akhlak mulia seperti kejujuran, kesederhanaan, dan kepedulian sosial. Beliau mengajarkan bahwa Islam tidak hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya dalam diskusi kelompok pada hari ini. Selanjutnya, Pak Guru akan membagikan LKPD Mandiri. Dikerjakan, Pak Guru kasih waktu 20 menit ya. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan ke Pak Guru. Oke, udah selesai ya 20 menit. Pak Guru ambil jawabannya. Oke. Oh ya. Oke. Jadi tadi Pak Guru LKPD-nya itu ada yang ABC-an, ada yang esai. Itu agar bisa menambah variasi soal dan pengetahuan dari anak-anak sekalian. Oke, selanjutnya adalah refleksi. Nah, refleksi sebelum Pak Sohib mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Pak Sohib ingin melakukan refleksi dulu pada anak-anak semuanya. Nilai yang kita bisa tiru atau yang bisa kita pelajari dari Sunan Kalijaga. Apa kira-kira? Toleransi. Terus kreatif. Terus apa lagi? Bijaksana. Terus rajin. Oke, jadi dari yang bisa kita pelajari dari sikap Sunan Kalijaga pada hari ini adalah Sunan Kalijaga itu orangnya kreatif. Tadi kreatif, tidak monoton cara berdakwahnya, tidak monoton cara menyebarkan agama Islam dengan wayang kulit, dengan gamelan, dengan tembang-tembangan, dan lain sebagainya. Kemudian tadi bijaksana, tidak memaksakan kehendaknya, menyadari bahwa apa tadi? Masyarakat di Jawa masih belum mendalami, belum mengenal agama Islam. Terus tadi toleransi, menghargai budaya dan kepercayaan yang ada di tanah Jawa. Rajin dan apa tadi? Rajin dan apa? Semangat, tidak tidak membantah perintah dari guru. Diminta untuk menjaga tongkat di pinggir sungai, beliau amanah, menjaga amanah perintah dari gurunya, tidak memberontak, tidak menolaknya. Itu. Oke, untuk selanjutnya adalah kesimpulan atau penutup. Nah,
ringkasan atau kesimpulan dari materi pada hari ini adalah Sunan Kalijaga memberikan kita contoh suri tauladan, nilai-nilai luhur seperti yang tadi dikatakan oleh anak-anak semua, seperti tentang kreativitas. Nah, Sunan Kalijaga itu kreatif, terus toleransi dan bijaksana. Tadi bijaksana tidak memaksakan kehendak, memahami bahwa orang-orang di Jawa itu masih belum mengenal Islam. Terus pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa Islam itu bisa diterima jika disampaikan dengan cara yang damai dan indah. Oke. Terima kasih. Sebelum Pak Sohib mengakhiri pertemuan pada hari ini, Pak Sohib ingin memberitahukan bahwa pertemuan besok kita membahas tentang Sunan apa itu di situ? Sunan Muria. Maka sebelum pelajaran hendaknya anak-anakku semua mempelajari dulu, belajar dulu, membaca dulu sebelum pelajaran besok dimulai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Cukup sekian dari Pak Sohib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa pulang. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walasrin insana lafi husrin illa lilladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat pulang untuk semuanya. Dari kelompok sini dulu. Ayo. Hati-hati ya. Kemudian sini. Ya, terakhir sini. Ayo. Ayo. Oke.